Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada, saya berada di Ayam Kosek beserta teman-teman yang barusan membina lapas. Ini tepatnya di Sukajadi ya. Alhamdulillah pada siang ini dapat bersilaturahmi di sini. Saya ingin sampaikan kepada kita semua tentang bagaimana suka duka ibu-ibu ini membina lapas anak Kota Batam. Kalau saya dari Kementerian Agama tadi membina lapas yang perempuan. Oke, baiklah, sebelum itu saya ingin tanya dulu ketiga serikandi utama nih. Yang pertama Ibu Warsiti yang sudah lama saya kenal. Ibu di alamat ini mana, Bu? Bengkong. Bengkong, Kelurahan Bengkong itu kan mana? Kelurahan Sadai. Oke, kemudian yang ini Ibu Dona. Dona. Kalau nama Dona ini bukan dari Jawa ya? Bukan. Dari mana? Dari Sumbar. Sumbar. Oh, ya. Sumatera Kalau Barat. Warsiti jelas Jawa nih kan? Dona Sumatera Barat ya. Iya. Tinggalnya di Yang di sini saya tinggal di Tiban. Tiban. Tiban mana? Tiban Baru, Taman Sari Hijau. Oh, dekat rumah Pak Sudirman Dianto. Ya, betul. Oke, ini Ibu Wiwit. Iya. Betul. Dari mana Ibu tinggal? Dari Bengkong, Bengkong. Bengkong. Asalnya mana? Sama kami, kayak Sumbar. Oh, Sumbar. Oh, berarti satu Jawa, dua Sumbar. Sumbar tuh maksudnya Sumatera Barat ya? Sumatera Barat. gitu. Oke, baiklah, karena Sumbar bisa saja yang lain. Sumbaran. Oke, Bu. Saya tadi ketemu Ibu bertiga di lapas Batam ya, khususnya di bagian pembinaan anak. Ya. Dulu yang ngajak atau yang nyuruh membina di situ siapa awalnya? Kami dibina, kami dari Majelis Taklim Kita Kota Batam. Yang pembinanya itu Pak Ustadz Chandra. Oh, berarti berangkat ke situ awalnya Dari- difasilitasi kita. Iya, Pak Ustadz Chandra yang punya job di sana, ngisi dakwah, jadi membawa jamaahnya juga ikut andil ke sana. Oke, berarti satu minggu berapa kali kita tugas? Satu minggu ada 3 kali. Satu minggu 3 kali. Nah, Oke, apa dari awal bertiga apa gantian? kami gantian per kecamatan, ada tugasnya per kecamatan. Tapi ini Majelis kan kok Taklim, beda kecamatan. ya yang ini kita ada pelatihan hadro. Oh, Nah, oke. jadi Berarti kita yang ngajar. ibu bertiga ini fokus di hadro. Ini kami karena ada di lapas di LPKA sekarang itu tuh ada ini ada apa namanya Mau lomba? bukan lomba. Tampil ya? Akhir tahun. Ada pembinaan tuh khusus keterampilan hadro. Itu Oh. kami hadro di sana disuruh melatih selama 6 hari saja. Selama 6 Pelatihan. hari. Ada pelatihan di sana selama 6 hari. Berarti 6 hari ini cukup bertiga. Ya. Nah, oke. Ibu Warsiti, kalau membina di lapas nih dari dulu sebelum dengan kita ini, baru dengan kita ini. Dari awal memang dari kita. Oh, dari kita ya. Ya. Oke. Kalau pas kebetulan ngisi Sipora, Kecamatan Bengkong, dulu memang sebelum COVID pakai alat hadro, ngisi langsung itu satu grup dari Bengkong itu ke bawah semuanya main di situ, main hadro di situ. Oh, berarti ada grup hadro dari Bengkong pernah diboyong ke situ? Iya, Ada. Pernah kami sering tampil. Orang tua apa anak-anak yang dari Bengkong? Ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu semua, majelis taklim. Kalau Ibu Wiwit ditugas di situ sebagai apa? Apa pengawal, apa ikut gebuk-gebuk? Kalau pengajian, ada yang ikut pengajian. Nah, enggak yang di dalam. Di dalam. Ibu apa lagunya atau apa? Bagian terbangan. Terbangan. Mengajar terbangan. Oh, berarti bertiga ini tidak ada tugas khusus ya? Tugas khusus saya. Ini yang Saya rutin. ketua. Ketua tim Saya pembina. ketua di lapas. Oh, ketua ininya yang hadrohnya. Bukan semuanya. Oh, semuanya. Saya ketua pengajian di lapas wanita maupun lapas anak. Jadi yang membawa ibu-ibu ini saya. Oke. Nah, kalau ada jadwal itu Berarti yang mengatur lapas, jadwal. Iya. lanjut. Mengatur jadwal. Dia giliran, kalau ada jadwal Bengkong, dia akan ngasih undangan. Oke, berarti bertiga ini khusus hadro rutin lah ya. Ya, ini kami selama 6 hari. Selama 6 hari Ya, aja. selama hari. Jadi Pelatihannya mulai selama 6 kapan? hari. Dari hari Jumat kemarin tanggal 25. Ini berapa hari lagi? Tinggal besok. Tinggal terakhir. besok. Oke. Kira-kira di dalam tuh Ibu, maaf dikasih uang saku apa tidak?
Kalau buat pelatihan katanya ada. Tapi kalau yang Ada taklim transportnya. saya kira tidak ada. Tidak ada. Kita yang membawa makanan ke Ya. sana, yang bayar tasarruf. Jadi Ustaz ini juga bisa tidak. dikatakan masuk ke dalam ini difasilitasi kita-kita. Kita. Oke. Kemudian ini Bu, pernah nggak Ibu selama membina di lapas tuh anak misalnya mengeluh, apa ingin pulang atau diam saja atau bagaimana? Pernah nggak ada omongan? Oh, kalau keluhan anak-anak itu tuh ya gimana ya Pak ya? Misalnya kalau mengeluh masalah makanan apa segala macamnya di sana kayaknya nggak ada. Kalau makanan nggak ada. Nggak ada. Kalau masalah makanan mungkin mereka lebih sekarang apalagi makanan di sana kan lebih terjamin lagi di sana. Di sana mereka itu tuh kalau saya yang tanya sama mereka, sekarang mereka itu tuh 1 minggu tuh katanya ada 3 kali kayak makan daging, ayam ada sekarang. Kalau dulu kan tidak. Kalau dulu kan ikan asin kayak Berarti tambahin aja di penjara. sekarang udah kayak sekarang gizinya udah cukup kayaknya di sana itu. Makanya mereka di sana itu tuh ya kalau masalah makanan mereka nggak ada keluhan lah. Nggak ada keluhan ya. Nggak ada keluhan. Oke, sepengetahuan Ibu Warsiti, ada nggak anak tuh misalnya terkesan disiksa atau dimarah-marah atau dipukul? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada sama sekali. Tapi kalau ada sih anak-anak yang curhat, maksudnya curhat rindu sama orang tuanya. Cuman itu Kalau aja. rindu itu wajar. Iya. Karena nggak pernah dijenguk. Nggak pernah dijenguk. Ya, ada kawannya kok sering dijenguk, sementara saya bunda nggak pernah dijenguk. Itu pernah ada yang curhat. Padahal sebenarnya mereka bukan mengharapkan makanan juga. Iya. Mungkin. Kalau Mereka makanan kan tuh cukup tadi kan. Ya cukup kalau makan. Makanya kami dari Majelis Talim kita inilah kami Mengganti. berganti orang tuanya. Karena di lapas anak ini kan sekepri kan mereka ada di sini, ada yang dari Tanjung Pinang, dari Ya. ini. Jadi mereka orang tuanya yang jauh-jauh otomatis jarang ada datang ke sini. Makanya kami berinisiatif, kami Majelis Talim kita inilah kami pengganti orang tuanya. Kami membawa makanan ke sana, itulah. Oke, jadi kalau informasi Bu Warsiti tadi, karena kita yang hari-hari di situ ya, tidak terkesan anak-anak ibu mungkin yang menonton ini tidak tersiksa, tidak kena marah, tidak kena bentak, apalagi dipukul ya. Berarti omongan-omongan di luar itu sebenarnya hanya isu. Dan memang umumnya kalau terjadi apa-apa itu biasanya bukan di LP. Iya. Tapi sebelum proses sidang, Betul. ketika di tahanan itu ya, itu pun katanya kita juga tidak bisa menuduh Iya, karena mata kita tidak tidak melihat lihat. langsung. Betul. Tetapi harapannya tentu mereka pernah curhat rindu. Maka kepada orang tua yang mungkin anaknya di dalam ya jenguk lah pula, jangan di luar terus. Pada Ibu Wiwit, apa saran-saran Ibu supaya yang di luar tak masuk Bu? Ya ngikutin peraturan dari orang tua, jangan peraturan suka tua. lawan. Pernah nggak Ibu terdengar anak situ masuk, kenapa penyebabnya? Ada yang curanmor, ada yang Curanmor? Enggak, ada yang Curanmor itu berarti pencurian bermotor ya? Nah, oke, Curian motor. terus? ada yang diajak gitu aja, padahal yang pokoknya dia lagi tidak ngapa-ngapain diajak gitu, terbawa gitu ada. Oh, mungkin ikut-ikutan jadi saksi, mungkin tak Ada ikut, yang mungkin. motor udah laku, dia yang dapat duitnya aja, ada yang kayak gitu. Oh, jangan pernah ada. Jadi dia terlibat lah di situ. Oke, ini saran ya. Sebenarnya saya melihat tidak efektif LP anak dengan LP mak-mak itu disatukan sebenarnya ya, kalau bisa dipisah. Nah, menurut pendapat Ibu Warsiti dulu, cocok nggak kira-kira LP anak dengan LP ibu-ibu itu disatukan? Sebenarnya ya cocok sih Pak, karena mungkin ya barangkali ada pertemuan dengan antara ibu sama anak, saling curhatan, itu kan bisa juga. Tapi kalau dipisah itu kayaknya hampa kali, tanpa orang, oh itu ada orang mama-mama di situ, setidaknya bisa nengok, oh mama itu pergantinya mama, walaupun hanya sekelibat nengok aja, itu bisa mengobati rindu anak sebagai rindu sama orang tua. Artinya menurut Ibu Nggak apa-apa, cocok, karena cocok. ada anak-anak, ada Iya. seorang ibu Iya, betul. pengobat. Kalau menurut Ibu Dona? Ya, kalau saya udah selama ini saya udah berkomunikasi juga sama pegawai lapas juga.
memang kalau yang lapas yang di sini di lapas anak ini mungkin mereka nanti tahun depan akhir tahun depan mereka akan pindah ke Tanjung Pinang. Yang mana yang dipindah? Lapas anak. Oh, lapas anak. Lapas anak nanti akan pindah ke Tanjung Pinang. Di sini karena dibagi lapas anak dengan lapas wanita, karena yang lebih besar itu kan lapas wanita. Kalau lapas anak kan cuma sebagian tempat tidurnya, tempat apanya itu kayaknya di situ kita yang ini, karena fasilitas tempat tidurnya itu yang kita yang prihatinkan ya, karena mereka tuh nggak bebas lah, nggak sebebas kayak di lapas wanita kan besar. Iya. Di situ aja mungkin karena pertempatannya itu, pembagian tempatnya itu mungkin yang kurang Karena gini, pas. saya melihat memang susah dihindari ya. Emak-emak ini, saya melihat ada yang merokok. Beberapa kali saya melihat merokok. Ya, mereka ada ruangannya juga dikasih di sana. Iya, artinya begini. Sementara saya agak khawatir kalau dia nanti merokok tuh kelihatan oleh anak. Oh, mengikuti contoh yang baik. Karena sebenarnya walaupun anak masuk ke situ di luar perokok juga sebenarnya kan. Nah, itu saja pada Ibu Wiwit. Kira-kira menurut Ibu Wiwit tentang kondisi lapas itu sendiri, menurut Ibu layak apa tidak? Kalau selama saya sih 2 tahun ya bergabung ke kita, layak sih. Layak. Kalau layak berarti lebih bagus kita ke situ ya. Jangan. Oh, Tapi setidaknya nyaman lah gitu, tidak oh nyaman ya. kotor gitu. Ya, karena yang saya lihat juga begitu, yang pasti bersih ya. Bersih, saya sukanya bersih. Bersih, kotor gitu ya. Kemudian yang terakhir untuk kita semua, coba Ibu Dona selaku ketua atau yang mengkoordinir itu, coba Ibu sampaikan kepada mak-mak taklim di luar, apa harapan-harapan Ibu agar mereka lebih peduli dengan anak-anak lapas di situ atau mak-mak lapas. Silakan Ibu Dona sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau pendapat saya, mungkin kita, apalagi khususnya ibu-ibu majelis taklim kita ya Pak ya, ibu majelis taklim kita Kota Batam, marilah sama-sama kita untuk berbagi waktu, ilmu, juga rezeki kepada saudara-saudara kita yang ada di lapas. Karena kenapa kita, apalagi kita kan punya program yang ada di kesana, 1 minggu itu ada 2 kali di lapas wanita hari Senin dan di lapas anak hari Rabu. Iya. Jadi di mana kita alhamdulillah ibu-ibu majelis taklim ini memang berlomba-lomba untuk merangkul ibu-ibu yang ada di lapas di sana untuk memperbaiki diri mereka. Dari mungkin mereka yang sesat, jadi untuk mencari yang lebih baik lagi. Jadi saya berharap kawan-kawan semua yang ada di luar sana, kita sama-sama merangkul, memberi kasih sayang lah untuk mereka supaya mereka itu tidak minder. Tapi datang itu kan bukan hanya orang harapannya kan? Iya, bukan. Apa kira-kira yang cocok? Gimana Pak? Makanan, Ya. pakaian atau apa? Yang mendesak lah. Kalau di lapas dewasa, kalau lapas wanita itu tuh mereka tidak mengharapkan makanan. Dia mengharapkannya itu kita datang di sana, kita itu bisa berbaur dengan mereka, bisa berbagi cerita, mereka juga bisa berbagi cerita sama kita. Karena lebih tepatnya itu tuh yang lebih curhat itu tuh yang ibu-ibunya daripada yang anak-anak. Kalau yang anak-anak itu tuh dia butuhnya kita. Ya ibu-ibu tak pernah curhat minta tolong jagakan suami itu. Oh, tidak pernah. Jangan. Tapi kalau yang anak-anak itu tuh berharap kita itu tuh betul-betul merangkul mereka dengan kasih sayang kita. Terus yang seperti Bu Arsiti katakan tadi, banyak anak-anak yang tidak dikunjungi sama orang tuanya. Jadi melihat kawannya yang dikunjungi sama orang tuanya membawakan kue, makanan, pelukan buat anaknya. Tapi yang anaknya satu ini tidak mendapatkan apa-apa. Makanya itulah kami dari majelis taklim kita. Insya Allah kami selalu istiqomah kalau ke lapas anak itu tuh kita membawa makanan, membawa cinta kasih kita sebagai orang tua kepada anak. Cuma itu aja Pak. Oke teman-teman, ini karena makanan sudah siap gitu ya. Ini tadi sekilas kita bicara dengan pembina lapas anak-anak dan ibu-ibu juga ya, yang dipimpin oleh majelis taklim kita. Harapan beliau, harapan kita juga dari Kementerian Agama, tolonglah yang di luar itu, pertama khususnya keluarganya
tolonglah jenguk anak-anak itu ya yang ada dalam, karena bagaimanapun anak adalah anak kita, bukan anak dia, bukan anak kamu, tapi adalah anak kita. Kemudian kedua, kepada taklim atau orang-orang yang mampu, orang-orang yang peduli dengan anak, peduli dengan wanita, coba sesekali datang, bisa difasilitasi oleh Kemenak atau kita-kita atau siapapun. Yang paling penting kita adalah menjalin kebersamaan, bersatu dalam perbedaan. Terima kasih Bu Dona, Ibu Warsiti, dan Ibu Wiwit. Mudah-mudahan manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.